Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. La yukallifullahu nafsan minat ta'ati. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dari melakukan ketaatan. Illa wus'aha, ya, ay taqataha, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat ay thawabuhu minal khair. Dia mendapatkan apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia kerjakan, yakni pahala dari kebajikan yang dilakukannya. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan apa yang telah diperolehnya, ai wizruhu minasyarr, dosanya dari perbuatan yang buruk. Fa in qulna, maka jika kami katakan inna hadza min kalamil mu'minin, apabila perkataan ini adalah perkataan orang-orang yang beriman, fawajhun nazmi annahum qalu sami'na wa ata'na, maka bentuk ucapan mereka bahwasanya tatkala mereka berkata sami'na wa ata'na, faka'annahum qalu, seakan-akan mereka berkata kaifa la nasma'u wa la nuti' wa innahu ta'ala la yukallifuna illa fi wus'ina wa taqatina. Bagaimana kami tidak mendengar dan kami tidak mentaatinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membebani kami dengan apa yang kami, melainkan apa yang kami mampu untuk melakukannya. Fa idza kana huwa ta'ala bi hukmi rahmatil ilahiyah la yutalibuna illa bi syai'is sahlil hayyin. Maka apabila Allah Ta'ala bertindak kepada kita dengan hukum rahmatnya, maka tidaklah Allah menyuruh kita melainkan sesuatu yang mudah dan ringan. Fakadzalika nahnu bi hukmil ubudiyah, maka yang demikian itu bahwasanya kita berada pada hukum ubudiyah. Wajib an nakuna sami'in muti'in, wajib atas kita untuk mendengar dan taat atas apa yang diperintahkan Allah. Wa in qulna inna hadza min kalamillah, jika kami berkata kalam ini merupakan adalah kalam Allah, fawajhun nazmi annahum lamma qalu sami'na wa ata'na, maka bentuk atau arah daripada susunan perkataan ini, tatkala mereka berkata sami'na wa ata'na, thumma qalu ba'dahu ghufranaka rabbana, kemudian mereka berkata setelahnya ampunanmu wahai Tuhan kami, dalla dzalika ala anna qawlahum ghufranaka talabun lil maghfirah mimma yasduru anhum min wujuhit taqsir minhum ala sabil amdi. Bahwasanya ucapan mereka ghufranaka itu adalah permohonan akan ampunan Allah dari apa yang mereka lakukan dari bentuk-bentuk kekurangan
yang mereka lakukan dalam ibadahnya kepada Allah ala sabilil amdi, dengan jalan kesengajaan, ya. Falamma kana qauluhum ghufranaka talaban lil maghfirah, maka tatkala perkataan mereka ghufranaka, ampunanmu, talaban lil maghfirah, yaitu mengharapkan ampunan bagi dari Allah, min dzalika taqsir, dari kekurangan itu, fala syakka fi anna Allah taala khaffafa anhum dzalik, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala meringankan hal itu dari mereka. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah berkata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang dengan apa kecuali dengan apa yang disanggupinya. Wal makna innakum idza sami'tum wa ata'tum wa lam ta'tamidu at-taqsir falau waqa'a minkum naw'ut taqsir ala sabilis sahwi wal ghaflati fala takunu khaifin minhu fa innallaha ta'ala la yukallifuna nafsan illa wus'aha wa bil jumlati fa hadha ijabatun lahum minallah fi du'aihim biqaulihim ghufranaka rabbana. Jamaah, ini saya bacakan teksnya ya. Jadi kalau saya bacakan semua pasti jamaah pada nggak paham, sebab nggak semua pegang kitab ya. Jadi begini, pada ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kesanggupan untuk apa? Kesanggupan untuk melakukan ketaatan. Jadi tidak ada alasan bagi seorang yang mengaku hamba Allah kemudian mereka merasa berat untuk melakukan kewajibannya, maka itu nggak bisa dikasih alasan, nggak diterima alasannya. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur kemampuan diri kita. Semua yang Allah taklifkan kepada kita sebagai hamba itu sudah diukur sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban sholat itu sudah diukur atas kemampuan kita. Kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, itu semua sudah diukur atas kemampuan kita. Kita pasti mampu melaksanakannya. Maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban itu, maka itu bukan atas dasar dia tidak mampu, tapi dia tidak mau. Makanya Allah katakan laha ma kasabat, dia akan dapat ganjaran pahala dari apa yang mereka telah lakukan. Kalau ketaatan itu dilaksanakan, mereka akan dapat pahalanya. Wa 'alaiha, ya. Kalau laha itu artinya kita dapat pahala, wa 'alaiha kita dapat dosa. Wa 'alaiha maktasabat, dan seseorang itu akan mendapatkan dosa dari apa? Dari apa yang mereka telah lakukan. Dari apa? Misalkan dari perbuatan ingkar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, seseorang itu apabila tidak melaksanakan kewajibannya, sesungguhnya bukan atas dasar dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau. Ya. Maka itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian itu pasti mampu melaksanakannya. Terserah kepada kalian mau ikut atau tidak, mau patuh atau tidak. Toh perbuatan kalian akan diberikan ganjaran oleh Allah. Kalau taat dikasih pahala, kalau tidak taat Allah kasih dosa. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini ayat menjadi penutup surah Al-Baqarah. Sebelum-sebelumnya kita bahas tentang apa, Pak? Kalau masih ingat, hukum-hukum, ya kan?
hukum-hukum yang begitu banyak, hukum tentang riba, hukum tentang pinjam meminjam, hukum tentang nikah kawin cerai dan sebagainya, ya. Itu kan sudah kita bahas sebelum itu. Nah, itu merupakan kewajiban yang Allah taklifkan kepada kita, yang kita semuanya wajib melaksanakan itu. Ikut nggak ikut, patuh nggak patuh, kalian akan dapat balasannya. Ini konklusinya, ya, bahwa setiap kewajiban yang Allah tentukan kalian pasti mampu menanggungnya, ya. Baik, kemudian Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, ayya Rabbana la tu'aqibna, jangan engkau siksa kami, inna sina, apabila kami lupa dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, au akhtana fi amrina, fi amrika, atau ketika kami melakukan kesalahan dalam perkara yang engkau perintahkan. Rabbana wala tahmil alaina isran, ay taklifan bil umuri syaqah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami isran. Isran itu artinya taklifan, beban, bil umuri syaqqah, dengan perkara-perkara yang memberatkan. Jangan engkau bebani kami dengan perkara yang membebani kami. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang engkau telah bebankannya atas orang-orang yang sebelum kami. Umat sebelum kita dibebani Allah dengan beban yang berat. Min bani Israel, dari kalangan bani Israel, ay la tushaddid alaina fit takalif kama shaddatta ala man qablina minal yahud. Maksud ayat ini artinya, janganlah engkau beratkan atas kami dalam beban sebagaimana engkau telah beratkan atas orang-orang sebelum kami dari kalangan orang-orang Yahudi. Apa bentuknya? Qalal mufassirun, para ulama tafsir berkata, innallaha ta'ala farada alaihim khamsina salatan fil yaumi wal lailah. Allah telah memfardukan atas mereka orang-orang Yahudi, yaitu kewajiban salat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Berat nggak tuh Pak? 50 waktu Allah bebankan kepada Bani Israel. Apalagi? Wa amarahum biadai rubu'i amwalihim minaz zakat. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menunaikan dari harta zakatnya sebanyak 1/4-nya. Rubu'. Banyak nggak tuh? Banyak Pak. 25% dari harta kita. Kalau kita umat Nabi Muhammad berapa? 2,5%. Jauh nggak? Ya Allah, orang-orang Bani Israel 25% Pak. Kita aja yang 2,5% kadang-kadang main culas juga. Udah kecil tuh padahal. Culas juga kadang-kadang kita. Bani Israel dikasih kewajiban 25 Pak, 25. Ya Allah. Kalau harta kita 100 juta, 25 juta kita buat zakat. Ya Allah. Kemudian, waman asaba thawbuhu najasatan umira biqat'iha. Apabila pakaian mereka terkena najis, maka mereka diperintahkan untuk memotongnya. Nggak boleh dicuci. Nggak bisa dicuci najis kalau kena bajunya. Repot nggak tuh? Kalau bajunya baju yang murah sih mendingan,
Tapi kalau bajunya baju mahal kena najis, dipotong Pak. Diberatin sama Allah umat-umat sebelum kita tuh. Kemudian apa lagi? Wa kanu idza nasu syai'an ujjilat lahum al-uqubah fid dunya. Apabila mereka melupakan sesuatu, mereka lupa sesuatu, maka akan disegerakan balasannya di dunia. Ya Allah, kita buat dosa dikit langsung tunai di dunia Pak. Tuh. Sedangkan dalam umat Nabi Muhammad Allah enggak segerakan. Cuman 2 yang disegerakan di dunia. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 pintu dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Cuman ini doang nih 2 nih. Apa itu? Al-baghyu wal uquq. Dosa zalim dan dosa durhaka kepada orang tua itu tunai di dunia, cash. Kalau yang lainnya, kita buat dosa-dosa yang lainnya itu ditunda pembalasannya, tapi yang 2 ini tunai. Artinya kita buat zalim sama orang, sebelum di akhirat kita membayar kezaliman kita, di dunia Allah akan balas kezaliman itu, walaupun tidak dari orang yang kita zalimi. Allah akan bikin hidup kita jadi susah seperti orang yang kita zalimi itu. Di akhirat lain lagi hitungannya. Ya. Tuh, 2 kalau kita. Kalau umat Nabi, umat sebelum kita, tunai balasannya di dunia. Wa kanu idza atau bi khati'atin hurima alaihim minat ta'am ba'dun ma kana halalan lahum. Adalah mereka itu apabila melakukan satu kesalahan, maka diharamkan atas mereka makanan yang sebelumnya halal bagi mereka. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dari mereka itu, maka terkadang makanan yang halal diharamkan sama Allah. Nih, inilah permintaan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau bebankan kami apa yang kami Rabbana la tahmil alaina isran. Jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang Engkau telah bebankan kepada umat sebelum kami. Ini permohonan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita, umat Nabi Muhammad. Bukan hanya itu Pak, ini sebagian ya. Umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu Bani Israel, mereka itu kalau buat dosa, kalau mau diampuni, maka mereka harus buat pengakuan, dan pengakuannya ditulis dan dipampang di depan rumahnya. Si fulan buat apa semalam? Kalau mau diampunin dosanya, tulis dosanya apa, taruh depan rumah. Misalkan si fulan ngambil duit, si fulan bohong, si fulan buat zina, si fulan buat judi, main judi misalkan. Itu kalau mau diampunin, tulis dosanya, taruh depan rumah. Malu nggak tuh? Malu Pak, berat itu Pak. Tapi umat Nabi Muhammad enggak, tidak dibebani dengan beban-beban yang berat seperti itu. Salat sehari semalam berapa? 5 kali sehari. Zakat berapa? 2,5%. Kemudian kalau kita kena najis pakaian kita, cuci. Seberat apapun najisnya, cuci, maka bisa suci lagi. Kalau kita buat dosa, enggak disegerakan sama Allah. Dan kalau kita buat dosa, dosa kita enggak boleh diceritakan ke orang Pak, sebaliknya itu. Kalau kita malah bangga menceritakan itu kepada orang, Allah enggak akan ampuni. Malah Allah tidak akan ampuni orang-orang yang menceritakan dosanya padahal Allah telah menutupinya.
minal apa namanya, di antara orang-orang yang membanggakan dosa. Hari ini terjadi, Pak, ya, demi konten kemudian mereka cerita masa lalunya. Nggak boleh itu, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Allah sudah tutupin, dibuka lagi, ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata ay quwwata lana bihi. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Minal bala, daripada bala, wal uqubah, dan balasan, ay wala tuhammil alaina aidan ma la rahata lana fihim minal istiqrah, yakni jangan Engkau bebankan ke atas kami juga apa-apa yang kita tidak mendapatkan kerehatan padanya daripada perkara-perkara yang dipaksakan. Wa'fu anna, maka maafkanlah kami. Wa'fu anna artinya umhu athara dzunubina, hapuskan bekas-bekas dosa-dosa kami. Waghfir lana, ya, ay ustur uyubana, ampuni kami, atau maknanya tutupi aib-aib kami. Wala tafdhahna baina ibadik, jangan Engkau tampakkan di hadapan hamba-hambamu. Warhamna, dan rahmatilah kami, ay ta'attaf bina wa tafaddal alaina, berlemah lembutlah kepada kami dan berilah karunia kamu kepada kami. Anta maulana, Engkaulah maulana, artinya Engkaulah pelindung kami. Ay anta sayyiduna, Engkaulah junjungan kami. Wa nasiruna, penolong kami. Wa nahnu abiduk, dan kami adalah hamba-Mu. Wa yuqalu, dan dikatakan juga tafsiran daripada waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin adalah wa'fu anna minal maskhi kama masakhta qauma Isa. Dalam satu pendapat dikatakan wa'fu anna, ampunilah kami dari kutukan sebagaimana yang Engkau telah kutuk kaumnya Nabi Isa. Waghfir lana, dan ampunilah kami minal khasfi, daripada penenggelaman. Kama khasafta bi Qarun, sebagaimana Engkau telah menenggelamkan Qarun. Wansurna warhamna minal qadzaf, dan rahmatilah kami dari apa? Dari lemparan batu. Kama qadzafta qauma Lut, sebagaimana Engkau telah melempar kaum Nabi Lut dengan batu yang datang daripada langit. Falamma da'au bihadzal du'a, ketika mereka berdoa dengan doa ini, rafa'allahu anhum dzunuba haditsan nafsi wan nisyan wal khata' wal istiqrah. Maka ketika mereka berdoa dengan doa ini, yakni sahabat-sahabat Nabi berdoa dengan doa ini, Allah angkat daripada mereka apa itu? Apa namanya nih? Haditsan nafsi. Nih, hati yang berbisik, ya, bisikan dalam hati kita itu Allah nggak anggap sebagai dosa. Apalagi yang diangkat sama Allah tidak dianggap sebagai dosa. Wan nisyan, perbuatan yang disebabkan oleh kelupaan kita, Allah nggak akan catat sebagai dosa. Misalnya kita lupa sholat, Pak, lupa sholat, maka dengan sebab doa yang dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Nabi ini, maka kelupaan dari kewajiban itu tidak ditulis sebagai dosa. Kemudian apalagi wal khata', perbuatan yang salah tapi yang tidak disengaja. Misalkan ada orang melakukan sesuatu perbuatan tidak diniatkan untuk mencederai orang, kemudian orang itu cedera, tapi kita nggak sengaja, khata', maka tidak dianggap dosa. Wal istiqrah, dan perkara yang dipaksa. Kita disuruh makan babi haram, tapi kita dipaksa, maka kita makan dalam keadaan dipaksa, tidak haram.
karena dianggap itu pemaksaan, ya, begitu. Wa afa anhum minal khasfi wal maskhi wal qadhaf, dan Allah memaafkan mereka dari khasaf, dari penenggelaman, wal maskh, daripada kutukan, wal qadhaf, daripada lontaran batu yang Allah timpakan kepada mereka dari langit. Allah ampuni itu semuanya, Allah kabulkan itu semuanya. Jadi jamaah sekalian, di akhir ayat ini, di akhir surah ini ada permohonan yang dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mereka sudah berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana, disambung lagi doa mereka, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Itu doa diabadikan dalam Quran karena menunjukkan bahwa kita, sehebat-hebatnya kita sebagai hamba, pasti kita nggak akan sempurna dalam melakukan ketaatan. Walaupun ayat sebelum ini Allah sudah cerita tentang kewajiban kepada kita sebagai seorang mukmin, tapi dalam pelaksanaan kewajiban itu pasti akan ada kekurang sempurnaan. Sering terjadi ketidaksempurnaan dalam melaksanakan kewajiban. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah apakan? Allah maafkan, Allah ampuni, Allah bantu kita terhadap orang-orang yang kafir. Ya, begitu jamaah sekalian. Jadi permohonan ini permohonan yang sesungguhnya begitu dahsyat sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah sekalian, terakhir Allah mengatakan fansurna alal qaumil kafirin. Kemudian tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ay unsurna alaihim fi maharibatina ma'ahum. Bantulah kami dalam memerangi mereka. Wa fi munadharatina bil hujjati ma'ahum, dan bantulah kami ketika kami bermunazarah kepada mereka. Munazarah artinya ketika berdebat dengan mereka dengan hujjah yang engkau karuniakan kemampuan itu kepada kami. Wa fi i'la'i daulatil Islam ala daulatihim, dan bantulah kami dalam meninggikan agama Islam, meninggikan daulah Islam, negara Islam atas negara mereka, yaitu negara orang-orang kafir. Walamma madahallahu al-muttaqin fi awwalis surah. Ini kesimpulannya. Ini yang menarik di sini, ya, yang disebut oleh Syekh Nawawi. Walamma madahallahu ta'ala al-muttaqina fi awwalis surah. Ketika Allah memuji orang-orang yang bertakwa pada awal surah, bayyana fi akhir surah annahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di akhir surat ini bahwa mereka yang muttaqin itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ingat gak di awal surah Baqarah apa bunyinya? Apa namanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa mereka muttaqin? Muttaqin itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, dan Allah berfirman, wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa hadha huwal muradu biqaulihi ta'ala hunaka. Ya,
alladzina yu'minuna bil ghaibi, mana ini? Maka Allah berfirman pada ayat yang berbunyi wal mu'minuna kullun amana billah sampai la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Inilah yang dimaksud Allah dengan firman-Nya hunaka yang disebutkan di awal. Al-muttaqin itu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan tidak membedakan di antara para rasul. Artinya tidak mengkufuri antara para rasulnya. Kemudian thumma qala, kemudian Allah berfirman alladzina yu'minuna bil ghaib. Di awal surah Al-Baqarah Allah cerita alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman dengan yang ghaib. Tsumma qala, kemudian Allah sebutkan, Allah berfirman di akhir surat ini, ha huna wa qalu sami'na wa ata'na wa huwal muradu biqaulihi ta'ala hunaka. Mereka-mereka yang beriman dengan yang ghaib itu adalah mereka yang berkata sami'na wa ata'na. Inilah yang dimaksudkan di sana tuh, di awal sana. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di awal surah Baqarah Allah katakan begitu. Wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tsumma qala hahuna, kemudian Allah berfirman pada bahagian akhir ini, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa huwal muradu biqaulihi ta'ala hunaka. Maka yang dimaksud mereka-mereka yang menegakkan sholat, membayar apa yang diwajibkan kepada mereka daripada infak, merekalah yang berkata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat yang berbunyi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa huwal muradu biqaulihi ta'ala hunaka wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat yang berbunyi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir adalah yang dimaksud dengan perkataan Allah wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian jamaah sekalian, tsumma hakallahu ta'ala anhum hahuna kaifiyata tadarruihim ila rabbihim fi qaulihim rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ila akhir surah wa huwal muradu biqaulihi ta'ala thumma ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, pada bahagian di mana mereka bertadarru kepada Tuhannya dengan perkataannya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai akhir surah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala thumma ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fanzur kaifa hasalat al muwafaqah baina awwalis surati wa akhiriha. Maka lihatlah bagaimana adanya satu kesesuaian antara akhir surah dengan awal surah. Maka jamaah sekalian, ini bahagian akhir daripada surah Al-Baqarah. Kesimpulan daripada akhir surah ini bahwa kita sebagai hamba Allah tidak ada pilihan untuk kita memilih selain taat kepada Allah. Kewajiban-kewajiban yang Allah sudah bebankan kepada kita semuanya atas kemampuan untuk kita melaksanakannya. Ketika dalam perjalanan kita melakukan ketaatan itu ada yang lupa, ada yang kurang, ada yang tidak sempurna, kita mohon ampunan Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kita juga senantiasa minta kepada Allah agar Allah memaafkan kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Permohonan itu adalah ditujukan karena kita tidak akan pernah mampu melaksanakan hakikat penghambaan kepada Allah. Pasti akan banyak kekurangannya. Maka kita mohon, kalau kita punya kesalahan Allah maafin, kalau kita punya dosa Allah ampuni. Kemudian
kita mohon kepada Allah agar Allah rahmati kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini permohonan yang sangat luar biasa. Kalau Allah Allah berikan kita 3 perkara ini, kita akan mendapatkan karunia yang sangat besar, ampunan dari Allah, maaf dari Allah, ampunan dari Allah, dan kemudian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka bantulah kami atas orang-orang yang kafir. Nah, jamaah sekalian, ini yang menjadi akhir daripada surah Al-Baqarah. Sedikit saya tambahkan, agak lewat sedikit ya, memanfaatkan momentum. Tadi di bagian akhir tadi itu ya, kita mohon sama Allah agar kita tidak dibebani seperti apa yang Allah telah bebankan kepada umat sebelum kita. Allah kabulkan, termasuk bencana-bencana yang Allah telah berikan kepada umat sebelum kita. Nabi pernah minta agar jangan diberikan kepada kita sebagai umatnya, Allah kabulkan. Nabi pernah minta 3, dikabulkan 2, ditolak 1. Apa yang dikabulkan yang 2 ini? Yang dikabulkan yang pertama, ya Allah, jangan Engkau binasakan umat ini dengan kelaparan yang panjang, dengan kekeringan yang panjang. Allah kabulkan. Allah enggak akan binasakan umat ini dengan kekeringan, dengan kelaparan, enggak. Yang kedua, ya Allah, jangan binasakan umat ini dengan banjir besar seperti yang terjadi pada Nabi Nuh umatnya. Allah kabulkan. Yang ketiga, Nabi minta sama Allah, ya Allah, jangan Engkau buat umat ini berpecah belah. Yang ketiga, jangan Engkau jadikan perpecahan terjadi kepada umat ini. Yang ketiga ini Allah enggak kabulkan, Pak. Yang ketiga ini Allah enggak kabulkan. Perpecahan itu terjadi bukan hanya pada zaman ini, zaman sebelum kita pun terjadi perpecahan. Nabi minta agar umat ini enggak dipecah belah dengan sebab perpecahan itu, Allah enggak kabulkan. Kenapa saya sampaikan hadis ini? Supaya kita bisa betul-betul waspada, jangan sampai kita menjadi bahagian orang yang berpecah belah. Di antara penyebab orang yang berpecah belah itu ketika mereka gagal dalam memahami perbedaan. Gampang berpecah karena mereka berbeda. Sebentar lagi kita akan memilih calon kepala daerah. Kita akan pasti punya pilihan yang berbeda-beda. Seringkali dijumpai di masyarakat, ketika pilihan berbeda terjadi perpecahan. Jangan seperti itu. Orang yang kalau ngajinya benar, dia akan berusaha hindarkan perpecahan. Menteri Agama baru-baru ini dicerita, terdapat 500 pasangan bercerai gara-gara beda pilihan politik, Pak. 500 pasangan bercerai gara-gara beda pilihan politik. Jamaah, perbedaan itu merupakan suatu sunnatullah. Allah nggak akan pernah bisa hilangkan yang namanya perbedaan, dan itu tidak dilarang dalam agama kita. Berbeda itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah berpecah belah. Saya berikan gambarannya ataupun bandingannya sedikit, saya lewatkan sedikit ya. Ketika peperangan Ahzab, Nabi berkata kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraizah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar
kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Quraizoh. Berangkat nih sahabat, di tengah jalan belum sampai di kampung Bani Quraizoh, masuk waktu asar. Bahkan waktu asar itu sudah semakin habis ya. Maka ada sahabat yang mereka sholat asar Pak, walaupun belum sampai di kampung Bani Quraizoh. Ketika yang sahabat sholat ini selesai, ditanya sama yang nggak sholat. Apa pertanyaannya? Kenapa kalian sholat? Kan Nabi bilang jangan sholat asar kalau sebelum sampai kampung Bani Quraizoh. Kenapa kalian sholat? Perintahnya jelas Pak, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizoh. Kata yang sholat nih, maksud Nabi ngomong begitu supaya kita cepet-cepet jalan ke sono, biar sempet sholat asar di sono. Kalau belum sampai sono, asar udah mau habis, ya sholat asar dulu di jalan gitu. Ini kata yang sholat nih. Kata yang nggak sholat apa? Kan Nabi bilangnya nggak begitu. Pokoknya sholat asarnya kalau udah sampai. Jadi kalau belum sampai nggak usah sholat asar. Dua perbedaan pendapat, ya kan? Dua perbedaan pendapat. Sampai ke Madinah ngadu nih sahabat-sahabat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berbeda pendapat dalam memahami perintah Anda. Anda bilang jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Quraizoh. Ini pada sholat nih ya Rasulullah, gitu katanya. Ini pada sholat. Ditanya, kenapa kalian sholat? Kami memahami pesan Anda itu supaya kami cepat-cepat sampai ke sana ya Rasulullah. Kalau belum sampai juga, asar udah mau habis, ya kita sholat. Kira-kira siapa yang disalahin, siapa yang dibenerin oleh Nabi? Yang sholat apa yang gak sholat? Hah? Pesannya jelas, jangan ada yang sholat asar melainkan kalau sudah sampai di kampung Bani Quraizoh. Siapa yang disalahin? Yang sholat? Kata kita. Ternyata Nabi nggak salahkan dua-duanya. Yang sholat nggak disalahin, yang nggak sholat nggak disalahin. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi memahami itulah hasil ijtihad masing-masing kelompok sahabat. Ya, kadang-kadang nasnya satu, perintahnya satu, memahaminya kadang-kadang beda. Nah, kisah ini, hadis ini saya sampaikan sebagai bandingan. Kalau pada urusan hukum saja, urusan ibadah saja, seringkali ada perbedaan dan Nabi mengakomodir itu. Apalagi urusan beginian Pak, urusan pemilihan kepala daerah, pemimpin. Kalau kita beda sama yang lain, biasa aja gitu maksudnya. Karena itu urusan ijtihadiyah namanya tuh, urusan ijtihadiyah. Dan setiap hasil daripada ijtihad itu tidak boleh dianggap salah, karena hasil ijtihad berkemungkinan benar, berkemungkinan salah. Yang nggak boleh diingkari adalah perkara-perkara usuliyah, perkara-perkara pokok. Kalau masalah ikhtilafiyah, masalah ijtihadiyah, beda biasa. Jangan ingkari apa yang berbeda dari kita. Ya, itu pesan yang bisa saya sampaikan, supaya kita nih jangan sampai pecah gara-gara beda pendapat dan beda pendapatan. Kadang-kadang gara-gara beda pendapatan bisa beda pilihan Pak gitu. Ya, saya kira mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna.
اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.